Oke, jadi harusnya materi ini diisi oleh Coach Yunus Pani ya, tapi tadi kita sampaikan ada kendala, anaknya sakit di rumah sakit, kita doain semoga cepat sembuh dan pulih 100% ya, amin ya. Amin, sehingga materi ini kita isi, saya langsung ya, kebetulan pernah jadi sales saya gitu ya. Dan juga banyak orang-orang super di sini ya, super reseller, juga orang-orang yang sudah dasar ilmunya, nanti saya todong sharing gitu ya. Jadi traffic marketing itu apa? Traffic tadi? Traffic adalah pengunjung ya. Traffic adalah pengunjung ya. Jadi ada cold market, warm market, hot market. Gampang kan ya? Cold itu dingin, warm itu anget, hot itu market. Sudah kebayang kan? Dari contoh cold warm market itu seperti apa ya? Nah, sebelum Anda menjalankan traffic marketing ini ya, Anda harus tahu beda lead dan prospek. Ya, ini suaranya kok mantul ya? Dari suara siapa ya? Cek. Oh, udah. Ya, beda lead dan prospek. Ya, supaya Anda nggak boncos, udah ngomong berbusa, sampai gimana ngomong berbusa itu ya? Ngomong A sampai berbusa, ternyata nggak beli itu ya. Jadi harus tahu dulu list dan prospek. Apa itu prospek? Prospek itu orang yang sesuai dengan target market. Yang kedua adalah kemampuan finansialnya untuk membeli. Ya, kalau dia merasa dia, aduh Pak, saya mahasiswa Pak, nggak punya duit, ini aja kos-kosan ngutang sebagainya, itu skip dulu aja. Maksudnya buat next-nya itu adalah belum prospek, masih kategori leads ya. Kemudian dia decision maker. Misalkan, Pak, saya bawa ambil Anda jualan tur nih, dia OB, Anda tawarkan tur, Pak perusahaan Bapak kan bagus Pak ini Pak, ayo Pak, dia bukan nggak bisa mutusin, itu bukan prospek. Ya, itu masih kategori leads, yang masyarakat yang luas sebagainya. Kita fokus di prospek supaya apa? Nggak boncos, supaya nggak berbusa. Jadi apa? Sesuai target market, punya kemampuan finansial untuk membeli, dan dia adalah kategori decision maker yang bisa memutuskan sendiri. Misalkan orang tuanya, bapaknya, ibunya. Kalau misalkan dia adalah suami istri, dia harus tanya istrinya, ya kita hargailah. Kita kalau bisa presentasi dua-duanya. Ya, kadang di suatu rumah tangga keputusan itu berdua rundingannya. Itu harus nggak boleh ngeyel. Udah kita presentasi berdua aja. Kita jelaskan berdua. Itu ya mengenai prospek dan leads. Jelas ya? Nanti kalau ada kurang jelas langsung dicat aja ya. Karena kita target jam 12 sudah selesai. Kemudian adalah masuk ke cold market ya. Ciri-ciri cold market. Ya. Kita udah ketemu nih prospeknya nih. Orang sudah minat, punya finansial. Dia itu udah pernah lihat promo kita, postingan kita, iklan kita gitu ya. Itu masuk kategori leads yang kita promosi ke luar, dia tertarik, tapi dia belum ada keinginan membeli ya, belum pingin nih. Baru tertarik aja. Oh iya bagus juga ya. Dan baru tahu produk Anda. Itu adalah market yang cold market. Jadi market yang sudah membaca iklan Anda, sudah tahu produk Anda, tapi dia belum begitu ingin beli, hanya tertarik saja. Itu adalah paket yang cold market. Ya. Contohnya seperti apa? Ini contoh kalau kita promo di Top Store ya, strateginya adalah kita buat yang simpel-simpel aja, nggak perlu terlalu detail gitu ya. Hitungan menit punya supermarket dengan ribuan produk laris. Boleh di mute sebentar? Di mute ya, kencengan. Dari tim. Mbak Leli, di mute ya. Sampai nyebut nama ini. Ya. Ini hitungan menit punya supermarket dengan ribuan produk laris. Ya, ini udah kata headline yang bikin, menit punya supermarket gimana gitu kan? Keterangannya cukup kerja dari rumah dan paling mulai hasilkan uang dari online. Berarti supermarketnya apa? Supermarketnya online. Ya, hubungi sekarang, jangan lupa hubungi dengan hubungi sekarang itu berbeza, gitu ya. Lebih powerful kalau ditambahin sekarang, gitu ya. Atau klik silakan link afiliasi atau gabung di WA Group dulu. Kenapa? Dari yang tadi code dimasukkan WA Group dan nanti dikasih promosi-promosi lagi, ditargetkan menjadi apa? Warm market. Jadi anget, gitu ya. Jadi code ini harus kata-kata yang membuat orang itu begitu tertarik, intention masuk ke WA Group Anda, dia kemudian atau mungkin dia subscribe email Anda, subscribe YouTube Anda dan sebagainya. Ya, itu strateginya Anda buat dia
tertarik luar biasa ya dengan penawaran tentunya dengan USP, udah tahu USP ya, ultimate advantage-nya apa, kemudian sensational offer-nya apa, dan powerful promise-nya apa gitu ya. Jadi intinya dia tertarik deh gimana strategi Anda buat orang tertarik di cold market. Kemudian yang kedua Pak, setelah cold market adalah warm market. Ciri-cirinya ini sudah ada engagement, dia sudah tanya, harganya berapa, ini apa ininya nih, paket ini apa aja, udah kelihatan lah, dia tertarik gitu ya. Kemudian dia udah follow Instagram, tanya detail komen di Instagram, kemudian di WA Anda, email, ikut seminar gitu ya. Nah, setelah orang ikut seminar itu sudah kategori warm, meskipun di seminar belum closing ya, tapi dia udah warm. Berikutnya follow up-nya enak, nggak mulai dari awal gitu kan ya. Kita warm gitu ya. Kemudian sekedar bertanya-tanya dan mencari tahu informasi tentang produk Anda. Ini adalah kategori yang warm market. Kalau bisa sih seperti yang dilakukan oleh di sini ada siapa aja ini? Pak Indra, Pak Yuda juga, Pak Yuda hadir ya. Ada Budini juga, dia buat WA group ya. Buat WA group. Coba sih kita todong nih. Mengelola warm market gimana sih? Nah, ini. Assalamualaikum Budini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Bu Dini, ketika market cold menjadi warm itu pengelolaannya di mana aja, Ibu? WA group, terus apa lagi? Selain, jadi biasanya saya kan saat ini sudah ada 5 grup ya Pak di WA. 5 grup jadi, WA? Iya. Satu WA isi berapa orang? Sekitar maksimal sekitar 200-an orang. Oh, 200, berarti 1000 Bu ya? Mantap. Ya, sekitar itu. Nah, terus. Jadi intinya kan seperti Bapak tadi ya, jadi kita bikin mereka yang cold tadi itu, jadi mereka yang masih nanya apa sih multi kurir itu nanti kita arahkan ke situ gitu. Jadi mulai dari FB Ads dan sebagainya itu kita arahkan ke situ. Nah setelah di situ biasanya ada beberapa macam ini ya, apa namanya, kayak pendampingan untuk bikin mereka anget ya, warm gitu. Jadi salah satunya adalah ini Pak, apa namanya, kita jadwalkan untuk sesi sharing Pak. Jadi ada kayak kelas WA gitu. Jadi kita misalkan jadwalkan hari apa, seperti itu. Terus kemudian selain itu saya tidak hanya di grup aja Pak Ardan. Jadi apa namanya, yang agak mengena itu memang person to person Pak. Jadi saya ada pendekatan juga untuk saya entah broadcast juga dari yang ada di dalam grup itu gitu kan. Kemudian saya lihat yang kelihatan berminat, misalkan banyak nanya, itu mulai kita follow up seperti itu Pak. Langsung direct ya, buat man to man itu ya? Ya, itu yang ya, ini yang sering kali dilupakan oleh seorang marketing and sales ya. Betulnya marketing dan sales berbeda, kita gabung aja. Sales marketing gitu ya. Mereka fokus pada market yang secara luas saja, bareng-bareng gitu kan, di webinar, di WA. Bentar. Di sini udah dulu ya. Kita lihat waktu dulu ya. Insya Allah jam 12 sudah selesai. Ya, jadi ini ya, promosinya nggak ke WA group, tapi tetap lihat yang tarik mana nih paling interest. Anda langsung japri, telepon gitu ya? Iya Pak. Jadi mereka yang apa namanya benar-benar mulai mau benar-benar kita mau closing ya, maksudnya mereka sudah mulai nanya detailnya, Mbak saya sudah bahkan kadang gini Pak Ardan, ada yang fasenya melompat Pak Ardan, jadi kadang mereka masih masuk di grup itu masih baru gitu ya, kemudian ngikuti apa namanya beberapa sekali training kita, kemudian nggak tahu gimana, tiba-tiba kan saya kadang nggak save semua nomor yang ada di situ ya Pak Ardan. Itu ini apa namanya WA saya gitu, jadi WA tiba-tiba kayak gitu. Jadi selain kita, maaf ya saya tambahin dikit, jadi selain kita pendekatan secara personal gitu ya, kemudian juga ada kelas tadi yang kita jadwalkan, dan itu intens Pak Ardan. Saya ngadain kelas dan bikin grup WA ini dari awal saya gabung 4 bulan yang lalu gitu, dan saya merasakan sendiri memang kebanyakan yang closing dari situ sih. Nah, yang selanjutnya ini yang penting juga Pak Ardan. Jadi untuk update-update terbaru multi kurir itu kita share di terus diangetin lagi ya. Iya, kita angetin. Kelebihannya gitu ya. Ya, jadi tiap hari kan pasti saya sering share ke Pak Adan juga tentang testimoni dan ya. Nah, jadi itu bikin mereka mungkin akhirnya secara tidak langsung baca kan Pak. Akhirnya ya itu tadi, kadang langsung WA saya nggak ada nggak ada pendekatan lagi, tiba-tiba langsung tertarik kayak gitu Pak Adan. Ya, oke, mantap ya. Jadi
kita nggak usah fokus ke uang semua, kita juga main di call juga Bu ya, kadang-kadang di call ini langsung closing juga banyak Bu ya. Iya, ada yang langsung closing juga banyak. ada percepatan gitu kadang seperti itu. Jadi semua kolam tuh didatengin lah ya, semua kolam datengin. Yang kedua, dari kolam yang anget nanti diinfo, saya mau live di FB nih, klik ini ya. Jangan lupa bisnis itu harus mudah, cepat, akurat gitu ya. Jangan buat orang rempong harus setelah udah di kolam Anda harus suruh dia WA lagi dan sebagainya, kasih wa.me lebih bagus, kasih link FB-nya langsung, link Zoom-nya lebih bagus gitu ya. Jadi buat mudah, cepat, akurat. Gitu Bu ya. Jadi diundang ke Facebook Live-nya Bu ya. Ya, kadang saya juga intenskan Facebook Live, Pak. Kadang ada orang tuh yang belajarnya kan ada beberapa macam ya, auditori itu dia harus lihat langsung, tanya langsung di situ. Saya jadwalkan tiap minggu 1 kali minimal, Pak. Ini bagus juga tip dari Bu Dini ya. Jadi customer tuh sebetulnya ada 3 tipe ya kalau dirinci secara visual dan sebagainya itu ya. 3 tipe, dia kategori visual, dia harus melihat nih, harus lihat sendiri slide-nya, produknya seperti apa itu ya. Kemudian dia pendengaran, harus mendengar gitu kan. Kemudian kinestetik harus gerak, harus aktif gitu ya. Jadi 2 aja itu Bu Dini. Kalau dia dengan gambar aja kurang mantap, diundang ke melalui Facebook streaming gitu ya. Sehingga dia dapat langsung suaranya langsung gitu ya. Jadi itu. Jadi puaskan 3 orang ini. Ya, gerak, yang visual dan auditory. Gerak mungkin Anda bisa, kalau di seminar Anda bisa ice breaking dan sebagainya, sehingga dia udah gerak dulu, dia terpuaskan untuk geraknya. Oke, terima kasih Bu Dini, ilmunya dasar ya, luar biasa. Boleh kasih plus buat Bu Dini ya, semoga bisa jadi inspirasi bersama. Kemudian, One Market, ini strateginya tadi yang dari info Bu Dini ya, kita meng-share video atau PDF presentasi atau live streaming, apa aja deh, pokoknya itu kita jelaskan lebih detail lagi, kita lebih intens lagi. Kalau perlu katanya Bu Dini, ya udah japri aja, langsung telepon gitu ya, langsung video call gitu, luar biasa. Jadi kita contohnya menjelaskan di Top Store tadi ya, contohnya Top Store, kita menjelaskan produknya sepaket, gitu ya, apa aja, dia tarik contohnya, harga gulanya segini, dapat poin ini, sehingga harganya kan semua murah gitu kan, belum buat amal jariahnya. Ini boleh kita rinci lebih detail ya. Bahkan poinnya ini bisa ditukar menjadi produk-produk kita, bisa diuangkan gitu kan, dan sebagainya. Jadi ada testimoni dan sebagainya, ini kita jelaskan lebih detail. Itu ya mengenai One Market. Kemudian yang terakhir apa kata Pak? Hot Market. Hot Market ini ciri-cirinya dia sudah pernah beli dan kategori cukup puas ya. Karena kalau kepuasan seseorang itu ada yang puas banget, nggak puas, cukup deh pokoknya kategori cukup puas. Ada juga yang customer dia nggak cukup puas tapi loyal gitu. Itu juga penting juga. Ada juga customer yang loyal emang ya. Mungkin karena kedekatan, mungkin karena ada pernah hubungan persaudaraan atau hubungan timbal balik, saling menguntungkan, itu ada customer loyal. Hot Market ini mantap. Ini tujuannya apa? Repeat order. Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang ada repeat order. Alhamdulillah di TPR ini banyak sekali produk-produk yang repeat order ya. Pulsa, tiket, dan sebagainya. Itu repeat order loh. Orang beli nggak sekali kan? Beli terus gitu kan. Kemudian dia agen, berarti repeat ordernya apa? Upgrade distributor. Ketika distributor, upgrade brand gitu ya. Banyak sekali juga member dari yang ada di sini, ada yang awal mula agen, upgrade distributor, upgrade brand, banyak sekali. Di TTR juga sama, upgrade cabang juga banyak gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk repeat order. Jadi jangan dilupakan yang paket Hot Market ini, tetap kita follow up, kita tetap menjaga hubungannya gitu kan. Dia punya Instagram, kita berteman, saling komen dan sebagainya gitu ya. Untuk kita kan apa? Repeat order. Strateginya adalah kita bisa minta bantu referensikan, Ibu kan udah cukup puas nih, ini ya Ibu pasarkan, bantu ini deh, ini produk kita, coba Ibu tawarkan ke siapa, saudaranya, relasinya dan sebagainya gitu ya. Itulah awal mula bisnis afiliasi gitu ya, dari mulut ke mulut, dari member ke member. Karena ternyata survei membuktikan iklan itu efeknya 30%, iklan efeknya 30%, tapi referensi dari teman bisa sampai 70%. Nah, itu akhirnya menimbulkan bisnis afiliasi marketing. Jadi mereka suruh mereferensikan juga, ikut memasarkan produk Anda gitu ya. Kemudian Anda jelaskan lagi fitur produk dan benefitnya. Contoh di situ Anda jelaskan tutorial belanja online-nya menggunakan GoSend, tutorial sebar link sehingga dia mencoba sendiri, sehingga dia mau belanja. Sehingga kalau dia adalah member sudah lumayan cukup puas, tapi dia nggak pernah belanja, nggak pernah nyoba belanja seleb, belum ada ini ya, joy dan ininya,
dan experience-nya. Dia harus coba belanja, ada kasih video-video. Jadi promosinya adalah menjelaskan mengenai keunggulan produknya, cara gunakannya, cara memaksimalkannya. Contoh hari ini juga kita bahas tour ya. Kita info apanya? Komisinya, kita info cara jualnya. Itu juga kita promosi pada hot market ini. Sudah member semua gitu ya. Jadi itu mengenai strategi copywriting untuk di hot market. Tadi tipnya juga, kita main di mana Pak? Semuanya. 3 kolam itu kita semua datengin. Ya, karena kalau kita fokus di hot aja, ya ada juga yang tiba-tiba kalau market masuk ada juga. Tentunya panennya itu berbeda-beda. Ada yang daftar baru kenal sehari closing ada. Ada yang nunggu 7 hari, nunggu 40 hari, ada yang setahun ada. Yang penting siklusnya terus jalan. Main di cool, warm, hot, dan seterusnya. Sehingga semakin banyak activity, rumusnya semakin banyak, insya Allah closing. Rumusnya apalagi ada hukum Pareto ya. 10, 3, 1. Ketika kita presentasi dengan sungguh-sungguh, presentasi dengan ilmu yang sesuai product knowledge ya. Ada harus kuasai product knowledge. Kemudian apalagi ada ikut super reseller ya, dijajarkan semua mengenai handling objection, kemudian 456 formula 456 super reseller gitu ya. Kalau ada kuasa itu insya Allah lebih dasar ya. Kemudian 3 yang minat, biasanya 1 yang bayar. Hukum terjelek itu. Kalau saya coba buktikan. Anda kuasai produk dulu, ya detailnya. Kemudian Anda presentasi dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, karena ekspresi Anda, mata Anda, gerakan Anda itu bisa tercermin dari customer. Anda jualan loyo ya orang nggak mau beli. Antusiasnya harus dapat, ya. Antusias dapat dengan antusiasnya bahwa ini benar bagus memang dan bisa bermanfaat bagi orang lain itu ya. Dan Anda presentasi 10 orang, insya Allah 3 yang minat, 1 itu bayar. Dan itu hukum terjelek. Kalau rezeki Anda bagus, skill Anda bagus, bisa 10, 10, 10 bisa jadi gitu kan. Atau 10, 5, 5 dan sebagainya. Itu ya tipnya. Kemudian untuk slide sudah habis ya. Berarti rekamannya kita stop dulu, kita lanjut materi yang lebih belak-belakan lagi ya.